Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amara. Nama saya Wildan. Nama saya Aska. Nama saya Cakra. Nama saya Zaki. Di sini kami akan menjelaskan tentang argumen, validitas argumen, dan inferensi. Pengertian argumen. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan, pernyataan, penarikan kesimpulan, atau inferensi. Argumen terdiri dari pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut premis atau hipotesa, dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut konklusi atau kesimpulan. Suatu argumen disebut valid jika untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan kepada hipotesa. Jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulannya juga benar. Sebaliknya, jika semua hipotesa benar tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan tidak valid atau invalid. Untuk menunjukkan apakah suatu argumen valid atau tidak, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan argumen tersebut dalam bentuk simbol-simbol. Contoh yang pertama, semua bilangan genap habis dibagi 2, itu premis. 10 adalah bilangan genap, itu juga premis. Jadi 10 habis dibagi 2 itu konklusi. Untuk contoh yang kedua, Ani ada di Bandung atau Tasikmalaya. Ani tidak ada di Bandung, jadi Ani ada di Tasikmalaya. Misal, P. Ani ada di Bandung, Q. Ani ada di Tasikmalaya. Selanjutnya kita ubah contoh argumen menjadi pernyataan kondisional yang berkoresponden dengan argumen tersebut, yaitu dengan cara mengkonjungsikan premis-premis, kemudian hasilnya diimplikasikan dengan konklusi. Jadi argumen contoh tersebut mempunyai pernyataan kondisional yang berkoresponden. Pernyataan kondisional yang berkoresponden tersebut kemudian dibuat tabel kebenaran. Jika tabel kebenaran yang dihasilkan berupa tautologi, maka argumen tersebut valid. Jika bukan, maka argumen tersebut tidak valid. Beberapa penggabungan yang biasa dijumpai dalam logika klasik adalah 1. Negasi. Negasi A sama dengan B, artinya B sama dengan 1. A sehingga A dan B mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan, yaitu B sama dengan 1 jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 jika A sama dengan 1. Lalu konjungsi. A konjungsi B sama dengan C, artinya C sama dengan AB, yaitu C hanya bisa bernilai benar 1 jika A dan B keduanya benar secara bersamaan. Lalu yang ketiga adalah disjungsi. A disjungsi B sama dengan C, singkatan dari C sama dengan negasi dalam kurung negasi A konjungsi negasi B, sehingga C sama dengan A plus B min AB. Jadi C hanya bisa salah jika A dan B salah secara bersamaan. Lalu yang keempat, implikasi. A implikasi B sama dengan C dianggap sebagai singkatan dari C sama dengan negasi A disjungsi B, sehingga C sama dengan 1 min A plus B sama dengan 1 A plus B. Misalnya kita akan menentukan validitas sebuah argumen yang berbentuk seperti berikut. Kita susun tabel kebenaran banyaknya dari baris adalah 2n dengan n adalah cacah proposisi dasar dalam hal ini sama dengan 2, yaitu A dan B, sehingga dalam hal ini banyaknya baris sama dengan 4 seperti kolom berikut. Kombinasi nilai A dan B pada setiap baris adalah nomor urut dimulai dari 0 yang ditulis dalam bentuk biner. Kita hanya perlu memperhatikan baris di mana kedua premis bernilai 1 sehingga baris 1, 2, dan 3 dapat diabaikan. Tinggal baris 0 dan kesimpulan bernilai 1. Jika kesimpulan dari semua baris yang diperhatikan bernilai 1, maka argumentasi itu valid. Catatannya adalah kebenaran yang digunakan adalah kebenaran fungsional dalam argumen. Jika argumen benar secara fungsional, maka argumen valid. Tidak ada jalan lain. Jika premis benar, maka kesimpulan benar. Tidak mungkin terjadi argumen yang salah. Validitas sebuah argumen deduktif tergantung pada bentuk form argumen. Disinilah kaitannya dengan logika formal. Dalam logika formal yang dianalisis adalah format dari argumen untuk menentukan validitas.
Selanjutnya inferensi. Pengertian inferensi. Inferensi merupakan sebuah proses mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau asumsikan. Pernyataan yang diberikan sebagai bukti atau yang diduga mengarah pada kesimpulan dikenal sebagai premis. Adapun jenis-jenis inferensi yaitu inferensi deduktif, induktif, dan abduktif. Jika dilihat dari berdasarkan jumlah premisnya, inferensi pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama ada inferensi langsung. Nah, yaitu proses meneruskan dari satu premis ke kesimpulan secara langsung. Ini adalah penalaran tanpa perantara. Istilah tengah atau proposisi kedua. Dari satu proposisi ke proposisi lain yang harus mengikuti. Adapun contohnya, yang pertama, apa yang saya sampaikan bukannya tidak beralasan. Kalimat di atas sebenarnya ingin menekankan pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan adalah beralasan. Lalu yang contoh kedua, semua mahasiswa terdidik. Kalimat di atas dapat dinyatakan dengan kalimat sebagian yang terdidik adalah mahasiswa. Lalu ada jenis inferensi mediasi. Inferensi mediasi merupakan proses membuat kesimpulan dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Ini adalah penalaran yang melibatkan perantara istilah tengah atau proposisi kedua yang menjamin penarikan kebenaran baru. Nah, contohnya yang pertama, seorang mengadopsi anak anjing dari penampungan dan anak anjing tersebut tampak gugup dan takut. Dia bersembunyi dari suara keras dan memiliki beberapa bekas luka yang terlihat. Nah, dari premis tersebut dapat disimpulkan bahwa anjing tersebut dianiaya oleh mantan pemiliknya. Yang pertama saya akan memberi contoh soal tentang inferensi. Nomor 1, Norman melihat remah-remah kue di lantai dan coklat di sekitar mulut putranya. Dengan premis tersebut, maka dapat disimpulkan Norman dapat menyimpulkan bahwa putranya makan kue. Soal yang kedua, dua mobil berhenti di lampu lalu lintas. Mobil di belakang yang pertama membunyikan klakson dan melambai. Dengan premis tersebut, maka dapat disimpulkan kita dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut ingin mobil lainnya bergerak. Lalu soal yang ketiga adalah tentang validitas argumen. Soalnya adalah perhatikan argumen berikut. Premis 1, semua mamalia adalah hewan. Premis 2, semua anjing adalah hewan. Pertanyaannya, apakah argumen di atas valid? Jawabannya, iya. Argumen di atas adalah argumen yang valid. Alasannya, karena agar suatu argumen deduktif dinyatakan valid, maka kesimpulannya harus mengikuti dan pasti benar jika premisnya benar. Artinya, tidak mungkin premis-premisnya benar, tetapi kesimpulannya salah. Dalam argumen di atas, premis 1, semua mamalia adalah hewan. Premis 2, menyatakan semua anjing adalah mamalia. Kedua premis ini, jika dianggap benar, maka mengikuti premis-premis tersebut. Pastilah semua anjing adalah hewan. Kesimpulannya juga benar. Dengan demikian, argumen tersebut telah memenuhi syarat kevalitan argumen deduktif, yaitu kesimpulannya pasti benar jika premis-premisnya benar, sehingga argumen tersebut dinyatakan valid. Lanjut soal yang keempat, yaitu tentang materi argumen. Di sini ada pernyataan jika P maka Q. P adalah benar, oleh karena itu Q adalah benar. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah tersebut merupakan argumen logis yang valid? Berikan penjelasan mengapa iya atau mengapa tidak. Jawabannya adalah ya, langkah-langkah tersebut merupakan argumen logis yang valid dalam konteks logika proposisi. Pernyataan tersebut mengikuti pola dasar dari modus ponens atau aturan penalaran yang sering digunakan dalam logika proposisi. Modus ponens menyatakan bahwa jika kita memiliki pernyataan jika P maka Q dan pernyataan P adalah benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Q adalah benar. Dalam kasus ini, pernyataan jika P maka Q adalah prekondisi atau hipotesis. Pernyataan P adalah benar adalah informasi yang memberikan kepastian bahwa prekondisi terpenuhi atau hipotesis terpenuhi. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa I adalah benar.
Jadi, langkah-langkah tersebut sesuai dengan prinsip dasar modus ponens, membuatnya menjadi argumen logis yang valid. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum